Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Raden Sakrisna dari semester 3B. Di sini saya akan mereview Jurnal Hukum Administrasi Negara yang berjudul Sumber Hukum Material Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Rizma Devi Febriani dari jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya. Sumber hukum dalam arti material ialah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum, atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum dari sudut historis, ini yang paling relevan adalah undang-undang dan sistem hukum tertulis di masa lampau. Sebab, undang-undang dan sistem hukum tertulis merupakan hukum yang betul-betul berlaku. Sedangkan dokumen dan surat-surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau. Sumber hukum secara sosiologis atau faktor sosiologis atau antropologis dari sudut sosiologis. Sumber hukum material itu adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Dari pengetahuan tersebutlah dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi pandangan ekonomis, pandangan agamis, dan psikologis. Hukum itu diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum di mana hukum itu diketemukan. Sumber hukum formal, hukum administrasi negara adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sumber hukum formal dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formal yaitu produk hukum yang dilihat dari cara pembentukannya. Hal ini dipertegas dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan perundang-undangan, yaitu produk hukum tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang isinya mempunyai sifat mengikat penduduk secara langsung. Jurisprudensi adalah putusan hakim administrasi yang telah lalu, yang memutuskan perkara administrasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim dapat menjadi sumber hukum administrasi negara. Kedudukan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara sangat penting, sehubungan dengan adanya asas hakim aktif dalam peradilan tata usaha negara yang berfungsi melengkapi dan memperkaya hukum administrasi negara. Doktrin baru menjadi sumber hukum bila diterima oleh masyarakat tanpa proses perundangan. Praktik administrasi negara atau konvensi atau hukum tidak tertulis. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi yang menjadi sumber hukum administrasi negara adalah praktik dan keputusan-keputusan hakim. Pejabat administrasi negara atau hukum tak tertulis tetapi dipraktikkan dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.